Ayo, diwaca nadamannya saya. Ayo, kita awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diwaca kabeh bareng-bareng. Abda'u bismillahi warahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuri summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi khayra mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibillahi isrina sifah Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliful khalqi bil itlaqi wa qaimun haniyun wahidun wahai qadium muridun alimun bi kulli syai'. Ayo bareng-bareng sami'un basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Kon niku ono iku ning gak maca gak nulis dolan tok ae niku Fakutratun ihradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamul istam'al wajaisun bifatihi wa ad'ihi tarkuri mumkinin kafi'ihi arsala ambiya dawil fatona bistiki wa tabrihi wal amanah wajaisun fi haqqihim min aradi min khairi naksin ka khafifil maradi ismatuhum kasa iwil malaika wajibatu wafadul malaika wal mustahiutiddu kulli wajibin fafatri khamsina bi hukmi wajibin. Ayo tak maca wae masuk ke bensuk maca dhewe ae kuwi apa ini bapak ditulis nek gak maca ono sampean. Aduh sifat wajib dan muhal bagi Allah. Ayo bareng. Sifat wajib dan muhal bagi Allah. Ayo. Yang pertama, wujud. Artinya ada. Lawannya ayo omongan lawannya Adam tidak ada mana ya Allah itu sifat wajib itu ada, jadi Allah itu pasti ada, tak mungkin Allah gak ada mana ya. Muhal itu artinya mustahil, mustahil itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah mana ya. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak ada. Soalnya apa? Alam semesta ini ada yang menciptakan. Masa alam semesta ada dengan sendirinya kan tak mungkin mana ya. Ono langit, ono bintang, ono gunung, ono semuanya itu ada yang menciptakan, yaitu Allah. Ya, kalau nggak ada Allah, nggak mungkin ada. Menurut, ya. Dua. Ayo semangat dong. Dua. Kidam. Artinya dahulu. Lawannya
kudus. Artinya baru. Nek gawe hak iku baru. Tapi nek gawe kok kudus iku suci. Ya, ngerti ya? Sing biasa wong-wong kudus iku suci, kudus ya. Tapi nek kudus iku baru, sesuatu yang anyar. Hadis. Ya, iku sesuatu yang anyar, hadasa anyar. Ya, Allah itu sudah ada sebelum alam semesta ada, dahulu ngono ya. Jadi tidak mungkin Allah itu bersifat kudus baru. Gak mungkin Allah itu setas ono, setas lahir. Itu gak mungkin ya. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah itu sudah ada sebelum kita ada, sebelum bumi ada, sebelum langit ada. Allah itu sudah ada. Ya. Jadi tidak mungkin Allah baru saja ada, itu gak mungkin. Nek ono Tuhan ono tanggal lahir itu berarti gak mungkin Tuhan, ngono ya. Ya. Kalau ada Tuhan yang ada tanggal lahirnya itu nggak mungkin, ya. Tuhan itu mesti ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Soalnya sih nggak alam semesta ini, jadi itu Tuhan Gusti Allah, ngono. Ketiga, bako, kekal, lawannya fana, rusak. Nanti kekal ya. Kekal itu gak mungkin tua, gak mungkin mati, pokoknya selamanya hidup, ngono ya. Kalau manusia itu kan fana ya, lahir dari kecil, lama-lama tambah besar, tambah tua, akhirnya mati, itu jadinya fana. Ada batas tertentunya, itu namanya fana ya. Tapi kalau kekal, Allah itu selamanya ya isiku kekal, gak mungkin berkurang kekuatannya ya isiku ya. Gak mungkin tambah tua, gak mungkin, ngono ya. Jadi Allah itu kekal. Dari dulu sebelum alam semesta ada, Allah itu sudah ada ya. Dan besok ketika kiamat semuanya sudah hancur, Allah tetap ada, ngono ya. Jadi Allah itu tidak mungkin mati. Kekal itu tidak mungkin mati, tidak mungkin menjadi titik tua, tak mungkin, ngono ya. Kalau kita kan fana ya, dari kecil tambah besar akhirnya tua, tambah lemes, kekuatannya tambah habis itu mati. Itu namanya fana. Ya. Yang keempat, ayo keempat. Mukhalafatul hawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Lawannya mumasalatul hawadisi. Lawannya mumasalatul hawadisi. Sama dengan makhluknya ya. Ini kan sudah saya jelaskan ya. Jadi Allah itu tidak mungkin sama dengan yang diciptakan, ngono ya. Nek Allah nggak gunung, nggak mungkin Allah itu seperti gunung. Nek Allah nggak matahari, nggak mungkin Allah itu seperti matahari, ngono ya. Nek Allah nggak langit, nggak mungkin Allah itu seperti langit, ngono ya. Yang diciptakan dengan yang menciptakan nggak mungkin sama, ngono ya. Kalau tak contoh kayak tukang kursi, nggak mungkin tukang kursi ambek kursi ku kok wajane padha, nggak mungkin, ngono ya. Jadi nggak mungkin yang menciptakan sama yang diciptakan itu sama, ngono ya. Allah itu pokoknya ada dan kita bisa lihat Allah besok kalau sudah kiamat, sudah hari akhir ya. Kita bisa lihat bagaimana bentuknya Allah, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada dan wujudnya nggak mungkin sama dengan apa yang kita lihat di alam semesta ini, nggak mungkin sama, ngono ya. Nggak ada yang menyamai Allah ya. Kalau kita kan kadang ada yang mirip dengan satu dengan yang lain, tapi Allah nggak ada yang mirip, nggak ada yang sama, ngono ya. Gitu ya. Jadi mustahil jika Allah itu sama dengan makhluknya, nggak mungkin, ngono. Ayo sing kelima. Qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri. Lawannya ihtiyaj. Butuh dengan yang lain. Ya, artinya berdiri sendiri itu Allah itu tidak butuh dengan yang lain. Ya, kalau kita manusia kan butuh dengan orang lain, nggak bisa kita melakukan semuanya. Yo, ya kadang kita bisa melakukan, tapi kadang kita nggak bisa. Ya, karena kita makhluk sosial, butuh bantuan dengan orang lain. Tapi kalau Allah tidak butuh dengan yang lainnya, bisa buat langit sendiri, bisa buat bumi sendiri, bisa buat gunung sendiri. Ya, gitu ya. Jadi Allah itu menciptakan apapun dengan dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun, ngono ya. Ya, tanpa bantuan. Jadi bisa melakukannya sendiri, ngono ya. Tapi Allah nggak gawe malaikat itu pembantunya Gusti Allah. Tapi Allah bisa melakukan seandainya tanpa malaikat pun Allah tetap bisa, ngono. Ya.
ta'addud berbilangan. Bungono ta ya. Allah itu tunggal, satu esa ya. Yang mengendalikan alam semesta ini mesti satu, yaitu alam jahit walam jurat. Allah itu Allahu Ahad. Allah itu satu ya. Allahus Somad ya. Allahus Somad itu artinya Allah itu tidak bergantung pada siapapun, ngono ya. Justru semuanya akan bergantung kepada Allah, ngono ya. Walam jahit walam jurat ya. Tidak mungkin punya anak dan tidak mungkin diperanakkan. Jadi Gusti Allah itu gak duwe anak, gak duwe wong tuwa, ngono ya. Tunggal sendiri, gak butuh dengan yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuatannya Allah, ngono ya. Ngerti ya, dadi gak ono sing duwe kekuatan padha mek Gusti Allah iku gak ono. Ngono ya. Ditunggal Allah itu tidak beranak dan tidak pula dipanakkan, gak duwe anak dan gak duwe wong tuwa ya. Ngono ya. Kok sampe awakmu nek ngendalikan apapun misalnya ono sopir ya. Sopir kok lebih dari satu, mesti mobilnya gak sama aku ya. Situ kepengin nengen, situ kepengin ngiwa ya. Ya kan? Supaya kendaraan itu bisa dikendalikan ya, sing kendalikan harus satu, ngono ya. Sopir bis siji, ngono ya. Nek lebih dari satu kok kabeh dhewe-dhewe ya. Situ kepengin udan, situ kepengin panas. Ya, akhirnya gak sido, ngono ya. Gak mungkin Gusti Allah kayak gitu tuh gak mungkin ya. Ya, gak mungkin berbilangan lebih dari satu, gak mungkin. Oke, saya lanjut ya. 7. Kudrat berkuasa. Lawannya ajizun, lemah. Ya, Allah itu kuasa untuk membuat apapun itu kuasa, ngono ya. Punya kekuatan yang besar untuk mengendalikan apapun, mengendalikan hujan, ya, mengendalikan matahari untuk terus berputar, mengendalikan bumi untuk terus berputar. Itu kekuatannya Allah sendiri. Ya, Allah itu memiliki kekuatan kayak gitu sendiri. Ya, tanpa butuh siapapun. Ya, lawannya lemah. Lemah itu namanya butuh dengan yang lain itu lemah. Ya, jauh dia wangi, jauh bantuan itu lemah. Tapi Allah itu kuasa membuat apapun yang dia inginkan tanpa bantuan siapapun. Allah itu berkuasa. Nah, ya, lanjut. 8. Yoda berkehendak, lawannya karoha terpaksa. Ini bacanya ya. Berkehendak iku karepe dhewe, gak ono sing ngatur. Iku berkehendak. Misale mau saiki udan ya gak apa-apa karepe Gusti Allah ya. Misale kabeh wong ndonga njaluk gak udan tapi Gusti Allah ngkei udan ya karepe Gusti Allah ngono ya. Dadi Gusti Allah iku gak bisa diatur. Gak bisa diintervensi ngono. Ya. Misale semua makhluknya berdoa untuk hujan, tapi kalau Allah gak menghendaki hujan, kate apa ayo ya. Itu namanya berkehendak. Karepe Gusti Allah tidak ada yang bisa mengatur. Ngono ya. Tiba-tiba besok langsung kiamat, kate apa ya? Ya. Itu namanya berkehendak. Kalau terpaksa itu berarti ada yang ngatur. Kita mau melakukan apapun, ada yang nyuruh. Kita ke sana ada yang nyuruh ya. KTW ini ono sing ngongkon. Nah, itu namanya terpaksa. Jadi Allah itu tidak mungkin terpaksa. Kalau PDW gak ono sing ngongkon, gak ono sing ngatur. Ngono ya. Ya, membuat manusia seperti kita dhewe mosok tahu pesen bentuke apa, gak tahu aja. Iku kabeh bisa Allah dhewe. Ngono ya. Ayo 9. Ilmu mengetahui lawannya jahlun bodoh. Ya, ilmu kan mengetahui, pintar. Jadi Allah itu mengetahui apapun yang kita sembunyikan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Allah itu tahu. Ngono ya. Ya, kejadian yang ada di dalam lubang semut pun Allah tahu. Ngono ya. Terus semut pun loh, semut nyamuk itu kan punya jantung. Kita kan nggak bisa lihat jantungnya semut kayak gimana. Ya, ayo. Itu Allah tahu. Oh ya. Semut dewe, nyamuk dewe duwe kuman loh. Kuman tambah cilik mana? Kuman duwe jantung loh, tambah cilik mana? Apa ayo? Ya, itu yang tahu hanya Allah ya, apa sih jalan gawe. Ya, jadi Allah itu mengetahui semuanya mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil sampai kita nggak bisa lihat. Yang paling besar yang kita nggak bisa lihat berapa jumlahnya bintang kan kita nggak bisa tahu kan. Ya, yang tahu hanya Allah. Oh ya. Nah,
jalur itu bodoh itu gak ngerti apa-apa. Ya. Ya. Gak mungkin kan Allah itu gak tahu apa-apa ya. Mesti Allah itu tahu. Apapun yang kita sembunyikan itu pasti Allah tahu. Ngono ya. 10. Hayat. Hidup. Lawannya mautun. Mati. Ya, sama kayak hakok tadi ya. Jadi Allah itu maha hidup. Ya, Allah itu tidak akan pernah mati. Ngono ya. Semuanya kan pernah mati, semuanya kan pernah rusak. Ngono ya. Pohon bisa mati, bisa rusak. Hewan bisa mati, bisa rusak ya. Rumah suatu saat nanti bisa hancur, bisa rubuh ya. Gitu ya. Matahari besok juga pasti bisa mati. Ngono ya. Semuanya pasti mati. Malaikat juga bisa mati. Yang nggak bisa mati, satu-satunya yang nggak bisa mati itu hanya Allah. Ngono ya. Ya, setan bisa mati, kabeh bisa mati, jin bisa mati, semuanya bisa mati ya. Jadi yang nggak bisa mati hanya Allah. Jadi mustahil bila Allah itu mati itu gak mungkin. Ngono ya. Nomor 11. Sama. Mendengar. Lawannya somamun. Tuli. Ya, Allah itu mendengar omongan kita meskipun bisik-bisik, masih ngomong ya. Meskipun kita bisik-bisik, kita ngomong dalam hati, Allah itu dengar semuanya. Ngono ya. Ya, masih Allah mau ngrasani nang hati, tetap Allah itu dengar. Ngono ya. Jadi gak mungkin Allah itu tuli. Nah, kalau kita kan hanya bisa didengar kalau ngomong. Kalau nggak ngomong kan nggak bisa dengar kita ya. Aku batin nang hati, masuk tahu saya. Kan nggak tahu kan ya. Tapi kalau Allah itu tahu, meskipun kalian batin tok nang hati itu Allah itu tahu. Maksudmu kalaumu itu ya apa? Aku mau ngapi apa mau ngewek itu Allah tahu. Ngono ya. Mana macam-macam. Ngono ya. Yang ke-12. Basar. Melihat. Lawannya ama. Buta. Ya. Ya bisa melihat ya sama kayak ilmu tadi ya. Melihat itu bisa melihat apapun ya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kalau kita kan terbatas, bisa melihat cuma yang di sekitarnya toh kan. Semakin jauh kan nggak kelihatan kita, 1 kilometer nggak kelihatan, atau di lubang semut ini kita nggak bisa lihat. Tapi kalau Allah sejauh apapun pasti bisa lihat, sekecil apapun pasti bisa lihat. Yo, bintang-bintang yang sangat banyaknya itu Allah tahu semuanya, ngono ya. Itu namanya melihat. Lawannya buta, mungkin Allah itu buta, ngono ya. 13. Kalam. Berbicara. Lawannya bukmun. Bisu. Ya. Ngerti ya? Nanti Gusti Allah itu ya, buktinya apa? Ya itu ada Quran, itu kan kalamullah ya. Itu ucapannya Allah, Quran itu ya. Itu bukti bahwa Allah itu bisa bicara, ya. Kita nggak bisa dengar langsung, soalnya di dunia, besok kalau di akhirat kita bisa mendengar langsung. Ya itu bukti bahwa Allah itu bicara, itu ada Al-Quran itu ya. Al-Quran kan kalamullah ya. Tapi kalau wali-wali, nabi-nabi yang derajatnya tinggi bisa omong-omongan sama Allah. Kalau kita kan karena manusia biasa nggak bisa, ya, gitu. Mana ya? Ayo, 14. Qadiron. Ya, maha kuasa. Lawannya ajizan. Maha lemah. Ya ini mirip sama kayak ini kudrat ya. Ya kalau kudrat kan berkuasa gitu aja kan. Kalau mahal itu yang paling, yo, yang paling menguasai, ngono. Kata tandingannya, ngono ya. Kalau ajizan sing paling lemah, ngono. Paling gak iso apa-apa itu jenenge paling lemah ajizan itu ya. Kalau qadiran itu yang paling berkuasa, ngono ya. Kata tandingannya Gusti Allah, kata tandingannya, ngono. Ya. Kekuatan Gusti Allah itu gak ada sing nandingi, ngono. Itu namanya maha. Kalau maha itu yang paling. Nah, ya. Lanjut 15. Mulidan. Maha berkehendak. Lawannya kalihan. Maha terpaksa. Nah, kehendaknya Gusti Allah itu gak sing nandingi. Maha itu paling, ya. Jadi kalau sing nglawan Gusti Allah misalnya kepengin saiki udan, ya wis kate lampung, ana sing wani nantang, ya. Enggak ada yang berani nantang, ngono. Itu namanya berkehendak. Karepe dhewe, karepe iku gak ana sing wani nyegah. Nah, itu namanya berkehendak.
Ya. 16. Aliman. Maha mengetahui. Lawannya jahilan. Maha bodoh. Ya. Berarti ya. Aliman yang sama kayak ilmu tadi loh. Kalau ilmu kan mengetahui. Kalau aliman berarti yang paling mengetahui. Sing paling pintar ku Gusti Allah wis. Kan sing lebih pintar meneh teko Gusti Allah gak ono. Ya. Heeh. Makanya ojo sombong, ojo ngerasa paling pintar. Soalnya sing paling pintar ku Gusti Allah. Ngono ya. 17. Hayan. Maha hidup. Lawannya mayitan. Maha mati. Ya, Gusti Allah itu ya yang paling hidup di antara semua yang pernah hidup ngono ya. Ya itu mau ya. Enggak pernah tua, enggak pernah kekuatannya hilang ya. Selalu tetap bentuknya Allah itu sampai kapanpun. Ya. Enggak akan pernah berubah Allah itu. Ya. Ngono ya. Wes tolong kok. Ayo lanjut deh. Kurang 3, ayo. 18. Sami'an. Maha mendengar. Ya, jadi yang paling bisa mendengar itu Allah, ngono ya. Kita kan bisa mendengar tapi terbatas, tapi Allah itu bisa mendengar semuanya. Ngono ya. Enggak ada yang bisa lebih mendengar dari Allah itu enggak ada. Ngono ya. Lawannya Asom. Maha tui. Ngono ya. Enggak mungkin Allah itu yang paling tui, enggak mungkin. Ngono ya. Hal itu mustahil, enggak mungkin yang dimiliki Allah. Ngono ya. 19. Basiron. Maha melihat. Ya, Allah itu yang paling bisa melihat. Sekecil apapun itu hanya Allah yang bisa melihat. Penglihatan kita kan terbatas, tapi kalau Allah itu bisa melihat apapun tidak terbatas, ngono ya. Ya. Bisa nonton jin, bisa nonton malaikat, bisa nonton menungso, bisa nonton semut, itu Allah semuanya yang bisa. Ya. Lawannya Ama. Maha buta. Gak mungkin Allah itu maha buta ya. 20. Mutakaliman. Maha berbicara. Ya, jadi hanya Allah yang bisa berbicara banyak dengan aneka macam bahasa itu Allah toh. Ini Allah dewi kan terbatas ya. Kadang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Ini Allah bahasa apapun bisa. Ya, bisa bahasa apapun, bahasa semut iso. Ya, bahasanya malaikat bisa, bahasanya jin bisa, bahasanya setan bisa. Itu Allah. Soalnya mengerti semua bahasa. Tadi maha bicara Allah tuh ya. Lawannya kamu maha bisu. Ya, gak mungkin Allah itu maha bisu. Ngerti ya? Ya, jadi Allah itu bisa semua bahasa. Yang paling bisa semua bahasa itu satu-satunya hanya Allah. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.